Kali ini kita akan membahas kurva permintaan patah atau King Demand Curve yang terjadi pada pasar oligopoli. Seperti apa kurva ini? Mari kita bahas. Teman-teman, ini adalah kurva permintaan yang lazim kita temukan, yakni bila harga tinggi, jumlah permintaan akan berkurang. Sebaliknya, bila harga rendah, maka tingkat permintaan akan meningkat. Seperti ini kurva yang lazim. Nah, tapi dalam pasar oligopoli, kurva ini mengalami perubahan. Perubahan itu disebabkan oleh respon antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar oligopoli. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pasar oligopoli terdapat sedikit perusahaan, dan karena perusahaan itu sedikit, maka satu sama lain saling mengintip, saling mencari informasi tentang apa yang dilakukan oleh lawannya, kemudian memberikan respon atas apa yang dilakukan oleh pesaingnya. Jadi di sini kita lihat yang pertama, jika sebuah perusahaan menaikkan harga, pesaing tidak akan ikut menaikkan harga. Yang kedua, jika sebuah perusahaan menurunkan harga, pesaing akan ikut menurunkan harga. Jadi ada dua tindakan atau dua respon yang terjadi. Mari kita lihat secara grafis. Pada kurva yang lazim terjadi seperti ini, kita lihat ini harga awal di mana harga berada pada P0, kuantitinya berada pada Q0, kemudian katakanlah sebuah perusahaan menaikkan harga menjadi P1. Ada kenaikan harga di sini menjadi P1. Sewajarnya bila harga dinaikkan menjadi P1, maka kuantiti yang akan terjadi, coba refleksikan ke bawah, adalah pada Q1, katakanlah begitu. Namun karena yang terjadi adalah nomor satu ini, jika firm menaikkan harga, pesaing tidak ikut menaikkan harga, maka akibatnya karena pesaing tidak ikut menaikkan harga, maka sebahagian konsumen akan pindah kepada pesaing. Sebagian konsumen yang tadinya berbelanja di perusahaan ini akan pindah kepada pesaing. Sehingga kuantiti yang sekarang dihadapi oleh perusahaan ini bukan lagi pada Q1, melainkan lebih kecil dari Q1. Katakanlah misalnya kuantiti yang terjadi adalah di sini. Di sini. Q1 aksen, katakanlah begitu ya. Inilah kuantiti yang terjadi. Ini pada kasus pertama ya. Jadi di sini titiknya berubah ya, kuantitinya. Nah, akibat perubahan kuantiti itu, maka kurva permintaan ya, dari titik pertama kepada titik kedua ketika terjadi kenaikan harga mengalami perubahan arah. Perubahannya bagaimana? Jadi begini. Nah, ini kurva permintaannya. Ya. Ketika harga berpindah dari P0 ke P1, maka kurva permintaannya adalah yang dinyatakan oleh garis merah. Sekarang kita lihat kepada kasus kedua. Pada kasus kedua, jika perusahaan menurunkan harga, pesaing akan ikut menurunkan harga. Jadi kita asumsikan harga sekarang diturunkan, katakanlah ke P2, ya, ada penurunan harga di sini. Sewajarnya jika terjadi penurunan harga ke P2, maka kuantiti yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah Q2. Kuantiti yang dihadapi oleh perusahaan adalah Q2. Masalahnya adalah jika firm menurunkan harga, pesaing ikut menurunkan harga. Artinya, ketika perusahaan ini menurunkan harga, pesaing ikut menurunkan harga, maka sebagian konsumen yang tadinya akan berbelanja di perusahaan ini akan pindah kepada pesaing. Sehingga kurva permintaan akan sedikit berubah juga, karena kuantiti yang dihadapi oleh perusahaan ini bukan lagi Q2, tapi berkurang. Ya, bukan lagi Q2, tapi berkurang. Karena sebagian sudah pindah ke sebelah tadi. Katakanlah mungkin terjadi di sini. Ya, jumlah permintaannya terjadi di situ. Ya, kita kasih lambang Q2 aksen misalnya ya.
Apa akibatnya? Sama seperti kasus pertama tadi, kurva permintaan pun akan berubah arahnya. Nah, inilah yang terjadi pada kasus yang kedua, ya, di mana perusahaan menurunkan harga, sementara pesaing ikut menurunkan harga. Maka terjadilah kurva yang baru, kurva permintaan yang baru, yang berwarna merah. Ya. Ini yang kita sebut dengan king curve atau kurva permintaan patah. Ya. Atau kalau kita gambarkan secara singkat, kurva itu jadi bentuknya begini. Ya. Kurva permintaan patah yang bentuknya seperti ini. Di sini kita melihat bagaimana bentuk kurva king demand tanpa dipengaruhi oleh kurva yang sebelumnya, di mana kita lihat kurva demand itu berbentuk patah ya, dari semula berbentuk landai kemudian ke bawah berbentuk curam. Nah, ini untuk sekedar catatan bagi kita. Ketika kurva berbentuk landai, itu berarti kurva ini bersifat elastis. Tapi ketika dia berbentuk curam, berarti dia bersifat inelastis. Artinya, perubahan harga pada titik dari P0 ke titik harga yang lebih tinggi itu bersifat elastis. Artinya, kenaikan harga itu akan sangat mempengaruhi perubahan jumlah kuantitas. Tapi, ketika kurva itu telah melewati P0 ke bawah, maka dia berbentuk inelastis. Artinya, perubahan harga di sini tidak terlalu mempengaruhi jumlah kuantiti barang yang diminta. Nah, di sini kita akan coba lihat lebih jauh tentang bagaimana kita memahami perilaku dari biaya untuk maksimalisasi keuntungan pada kasus ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengetahui maksimalisasi keuntungan, kita harus berada pada kondisi di mana MR sama dengan MC. Nah, di manakah MR dari kurva ini? Untuk mengetahui MR, kita ketahui bahwa MR adalah turunan dari demand ya, atau turunan dari total revenue yang digambarkan oleh kurva demand. Cuman di sini karena kurvanya berbentuk patah, maka berarti kita juga akan menemukan dua kurva marginal revenue. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat seperti ini terlebih dahulu. Kita harus refleksikan dahulu kurva D ini kalau seandainya dia tidak patah ya. Misalnya dari bawah ini kita refleksikan ke atas sekiranya dia tidak patah. Nah, terlihat dari garis putus-putus, itulah kurva demand sekiranya dia tidak patah. Namun karena dia patah, maka kurva yang terjadi adalah pada garis yang tidak putus-putus ini. Lalu di manakah kurva marginal revenue-nya? Pertama, kita pahami dulu, kurva marginal review itu bentuknya adalah berada di bawah kurva demand dengan tingkat kemiringan yang lebih curam. Jadi kira-kira di sini. Nah, ini MR, marginal revenue untuk kurva yang berada di bawah, yang bentuknya inelastis. Sedangkan untuk kurva yang berada di atas, ya bentuknya elastis, tentu kita juga bisa buat kurva marginal revenue-nya, dia ada di bawah. Nah, ada dua kurva marginal revenue. Nah, di antara dua kurva ini kita harus pertegas kurva yang berada di sepanjang kurva demand pada kuantiti 0. Jadi ini kurvanya harus kita bikin lebih jelas ya. Nah, itu marginal revenue yang pertama, dan ini juga menjadi marginal revenue yang kedua ya, pada kurva D. Nah, atau kalau kita sederhanakan, kita hapus saja, karena dia hanya untuk membantu. Nah, di sini akhirnya kita melihat sebuah kurva marginal revenue yang bentuknya juga terpatah, yang berada di bawah kurva demand. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa marginal revenue harus sama dengan marginal cost untuk maksimalisasi
keuntungan. Jadi misalnya jika ada marginal cost di sini, MC, maka otomatis kita ketahui keuntungannya maksimum akan berada pada titik ini. Kita tinggal refleksikan ke atas dan ke samping. Nah, maka kuantitinya katakanlah di Q1, P1. Nah, itulah marginal revenue, dan sekaligus kita mengetahui tingkat keuntungan maksimumnya ya. Ya, ini terjadi pada saat P1 sama dengan Q1. Nah, cuman ada yang khas di sini yang berbeda dari kondisi di pasar-pasar lain. Yang khas di sini adalah adanya satu area di mana marginal revenue berbentuk tegak. Ya. Selama marginal revenue berbentuk tegak, maka itu artinya jika seandainya marginal cost ada di sini, katakanlah itu MC1, maupun marginal cost ada di sini, katakanlah MC2, maka ia tidak akan mengubah tingkat produksi yang dihasilkan untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Ia akan tetap berada di level Q1. Ya. Tidak akan mengubah level produksi dan tidak akan mengubah juga harga yang akan berlaku. Nah, inilah kekhasan yang tidak ada pada pasar-pasar yang lain. Artinya, walaupun terjadi katakanlah penurunan marginal cost dari MC1 ke MC2, itu tetap tidak akan mengubah keputusan perusahaan untuk memproduksi sebanyak Q0 dan menjual pada harga P0. Begitu juga sebaliknya, walaupun terjadi kenaikan harga dari MC2 ke MC1, maka otomatis tingkat produksi dari perusahaan juga akan tetap di Q0 pada harga sama dengan P0 untuk memaksimumkan keuntungan. Inilah salah satu fitur dari King Curve yang mudah-mudahan bisa kita pahami.